Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iin Ratnasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kalian mengenal pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks deskripsi, maka pada materi kali ini kalian akan mempelajari secara terperinci mengenai jenis-jenis dari teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri memiliki dua jenis, yaitu ditinjau dari bentuknya dan berdasarkan objeknya. Jenis teks deskripsi yang pertama ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks mengenai mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri, dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Misalnya saja pada cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Contoh deskripsi berdiri sendiri. Si Bagas kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Itu tadi merupakan contoh teks deskripsi berdiri sendiri. Selanjutnya, jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Pada teks deskripsi dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Kedua, teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. 3. Teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Nah, itu tadi merupakan materi jenis teks deskripsi yang ditinjau dari bentuknya dan berdasarkan objeknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari jenis teks berdasarkan objek. Di sini ada contoh teks deskripsi subjektif. Bagi beberapa orang, Pantai Kapuk termasuk daerah yang kurang menarik didatangi, sebab kurangnya pengunjung. Akan tetapi bagiku, pantai yang berada di Kecamatan Sukajaya tersebut amatlah nyaman serta tenang. Pantai Kapuk pada akhirnya menjadi sangat bersih, malahan tidak terdapat sampah sedikit pun. Yang ada hanyalah hamparan pasir yang sangat luas. Bagiku, pemandangan alam di sana begitu menarik. Nah, itu tadi merupakan contoh teks deskripsi subjektif. Selanjutnya, ada contoh teks deskripsi spasial. Ruangan yang memiliki ukuran 7 meter x 8 meter tersebut sangatlah nyaman buat ditempati. Dindingnya memiliki cat berwarna putih bersih dan sedikit corak coklat pastel pada sisi bawah. 3 buah couch empuk beserta warna-warni hijau dan 1 buah meja kayu ditempatkan di tengah ruangan. Ada 1 buah rak buku yang berukuran besar
ditempatkan di sisi pojok ruangan yang bersandar dalam dinding. Rak ini sebagian besar memuat buku-buku pelajaran, majalah, yang sama rapi dan diurut. Contoh tersebut merupakan contoh teks deskripsi spasial. Selanjutnya ada contoh teks deskripsi objektif. Pantai Kapuk ada di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Mekarsari, Provinsi Bandar Lampung. Dalam mendapat pantai tersebut membutuhkan waktu berkisar 7 jam secara jarak 15 km oleh pusat kota. Pantai tersebut terbebas oleh limbah serta relatif terawat. Pasir putih halus terhampar luas di penjuru pantai. Ombaknya yang gede serta lumayan tinggi bikin pengunjung tak dianjurkan pada berenang di pantai. Ke komponen selatan pantai adalah tumpukan batu yang tinggi serta besar, sementara di sisi timur adalah hutan yang tetap alami. Itu tadi merupakan contoh teks deskripsi objektif. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis teks deskripsi dan contohnya, saya harap kalian dapat memahami materi tersebut. Untuk materi kali ini sampai di sini dan kita akan berjumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.